لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah kedua, yakni Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Nabi Muhammad SAW menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu Sayyidina Umar bin Khattab. Gambaran fisik Sayyidina Umar adalah laki-laki berkulit coklat. Kedua tangannya aktif, sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan kedua tangannya, memiliki tubuh yang kuat dan tinggi besar. Tinggi badannya jauh di atas rata-rata. Jika berada di kerumunan, beliau tampak seolah sedang menunggangi sesuatu. Ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat. Selama 10 tahun memimpin, yakni dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah, Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri jajahan Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis, yakni Palestina, dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya menjabat sebagai khalifah sekaligus Amirul Mukminin, Sayyidina Umar memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah, yakni kelebihan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pertama, yaitu berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam. Semoga keselamatan dilimpahkan padamu wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi. Rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi. Kemudian ada suara tanpa rupa menyahut, "Wahai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami dermakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yahya bin Ayyub Al-Qazai menceritakan bahwa Umar bin Khattab mendatangi makam seorang pemuda, lalu memanggilnya, "Wahai fulan," dan orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya akan mendapat 2 surga. Quran Surat Ar-Rahman ayat 46. Dari dalam kubur pemuda itu terdengar suara, "Wahai Umar, Tuhanku telah memberikan 2 surga itu kepadaku, 2 kali dalam surga." Riwayat Ibnu Asyakir. Kemudian dijuluki sebagai legenda. Al-Taj Al-Subki mengemukakan salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar." Adapun kelebihan selanjutnya yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar, yakni berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan Persia di Nahawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim al-Khalji sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Sayyidina Umar berseru dengan suara lantang, "Wahai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa menyeru serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukannya yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka pasukan muslim berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Al-Taj Al-Subki menjelaskan bahwa ayahnya, yakni Taqiyuddin Al-Subki, menceritakan kisah tersebut. Pada saat itu, Sayyidina Ali menghadiri khutbah Khalifah Umar, lalu ia ditanya, "Apa maksud perkataan Khalifah Umar barusan dan di mana Sariyah sekarang?" Sayyidina Ali menjawab, "Doakan saja Sariyah, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya." Dan setelah kejadian yang dialami Sariyah dan pasukannya diketahui umat muslim di Madinah, maksud perkataan Umar di tengah-tengah khutbahnya tersebut menjadi jelas. Menurut Al-Taj Al-Subki, Khalifah Umar tidak bermaksud menunjukkan karomahnya.
Tetapi Allah lah yang menampakkan karomahnya, sehingga pasukan muslimin di Nihawan dapat melihatnya dengan mata telanjang. Seolah-olah Sayyidina Umar menampakkan diri secara nyata di hadapan mereka dan meninggalkan majelisnya di Madinah. Sementara seluruh panca inderanya merasakan bahaya yang menimpa pasukan muslimin di Nihawan. Sariyah berbicara dengan Sayyidina Umar seakan-akan sedang bersamanya. Karomah Sayyidina Umar selanjutnya, yakni menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karomah Sayyidina Umar ketika terjadi gempa bumi pada masa pemerintahannya. Kala itu, Sayyidina Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Sayyidina Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Sayyidina Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, juga sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya. Sehingga Sayyidina Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi, sebagaimana ia menegur kesalahan-kesalahan penduduk bumi. Dan karomah Khalifah Umar selanjutnya, yakni mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan, ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amr bin As yang saat itu menjabat gubernur di Mesir. Kemudian Amr bin As berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal itu tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut." Kala itu penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amr radhiyallahu an menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Sayyidina Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secerek kertas untukmu, lemparkanlah kertas itu ke sungai Nil." Kemudian Amr membuka kertas itu sebelum melemparkannya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amr bin As melemparkan kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu, penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya, Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 hasta dalam semalam. Mengetahui pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, Imam Al-Haramain menceritakan karomah Khalifah Umar lainnya. Sayyidina Umar pernah memimpin suatu pasukan ke Syam. Kemudian ada sekelompok orang menghalanginya, sehingga Sayyidina Umar berpaling darinya. Lalu sekelompok orang tadi menghalanginya lagi. Kemudian Sayyidina Umar pun berpaling darinya lagi. Sekelompok orang tadi menghalangi Sayyidina Umar untuk ketiga kalinya, dan Sayyidina Umar berpaling lagi darinya. Pada akhirnya, diketahui bahwa di dalam kelompok orang tersebut terdapat pembunuh sahabat Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Mengetahui orang yang hendak berdusta. Dalam kitab Riyad Al-Shalihin, Imam Nawawi mengemukakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, "Setiap kali Umar mengatakan sesuatu yang menurut prasangkaku begini, pasti prasangkanya itu yang benar." Saya tidak mengemukakan riwayat dari Ibnu Umar tersebut dalam kitab Hujjatullah ala al-alamin. Kisah tentang Sariyah dan sungai Nil yang sangat terkenal juga disebutkan dalam kitab Tabaqat al-Munawi al-Kubra. Dalam kitab itu, dikemukakan karomah Khalifah Umar lainnya, yaitu ketika ada orang yang bercerita dusta kepadanya, lalu Khalifah Umar menyuruh orang itu untuk diam. Orang itu bercerita lagi kepada Khalifah Umar, lalu Khalifah Umar menyuruhnya untuk diam. Kemudian orang itu berkata, "Setiap kali aku berdusta kepadamu, niscaya engkau menyuruhku diam." Mengetahui musibah kebakaran. Diceritakan bahwa Khalifah Umar bertanya kepada seorang laki-laki, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Jamrah," yang artinya bara. Khalifah Umar bertanya lagi, "Siapa ayahmu?" Ia menjawab, "Syihab," yang memiliki arti lampu. Umar bertanya, "Keturunan siapa?"
Ia menjawab, "Keturunan Harqah," yang artinya kebakaran. Umar bertanya, "Di mana tempat tinggalmu?" Ia menjawab, "Di Al-Harrah," yang artinya panas. Khalifah Umar bertanya lagi, "Daerah mana?" Ia menjawab, "Di Zatulaza," yang artinya tempat api. Kemudian Khalifah Umar berkata, "Aku melihat keluargamu terkena musibah kebakaran." Pemuda itu pun akhirnya pulang dan mendapati keluarganya sedang ditimpa musibah kebakaran. Adapun karamah beliau radhiyallahu an selanjutnya, yaitu dapat memadamkan kebakaran yang melanda sebuah kampung. Dalam tafsir surat Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Sayyidina Umar menulis di secari kain dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, "Wahai api, padamlah dengan izin Allah." Secari kain itu dilemparkan ke dalam api, maka api itu langsung padam. Adapun karamah Khalifah Umar selanjutnya yang membuat utusan Romawi memeluk agama Islam. Diceritakan bahwa ada utusan Raja Romawi datang menghadap Sayyidina Umar. Utusan itu mencari rumah Khalifah Umar dan mengira rumah Khalifah Umar seperti istana para raja. Orang-orang mengatakan, Umar tidak memiliki istana, ia ada di padang pasir sedang memerah susu. Setelah sampai di padang pasir yang ditunjukkan, utusan itu melihat Khalifah Umar telah meletakkan kantong tempat susu di bawah kepalanya dan tidur di atas tanah. Terperanjaklah utusan itu melihat Sayyidina Umar, lalu berkata, "Bangsa-bangsa di timur dan barat takut kepada manusia ini, padahal ia hanya seperti ini." Dalam hati ia berjanji akan membunuh Umar saat sepi seperti itu dan membebaskan ketakutan manusia terhadapnya. Tatkala ia telah mengangkat pedangnya, tiba-tiba Allah mengeluarkan 2 harimau dari dalam bumi yang siap memangsanya. Utusan itu menjadi takut sehingga terlepaslah pedang dari tangannya. Sayyidina Umar kemudian terbangun dan beliau tidak melihat apa-apa. Sayyidina Umar menanyai utusan itu tentang apa yang terjadi. Ia menuturkan peristiwa tersebut dan akhirnya bersyahadat di depan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kejadian-kejadian luar biasa tersebut diriwayatkan secara ahad, yaitu dalam salah satu tingkatan sanadnya hanya ada 1 periwayat. Adapun yang dikisahkan secara mutawatir adalah kenyataan bahwa meskipun Khalifah Umar menjauhi kekayaan duniawi dan tidak pernah memaksa atau menakut-nakuti orang lain, beliau mampu menguasai daerah timur dan barat, serta menaklukkan hati para raja dan pemimpin. Demikian kumpulan karamah Sayyidina Umar bin Khattab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa meneladani kepemimpinan beliau radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.